teman-teman semua, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya akan kembali melakukan pembahasan tentang analisa chart ya teman-teman ya. Oke, di sini ada kurang lebih 23 menit ya, 23 candle. Jadi kita akan bahas satu persatu. Untuk candle bullish nomornya ada di atas, untuk bearish ada di bawah. Untuk yang doji abu-abu itu menyesuaikan dengan nomor sebelumnya ya. Oke teman-teman, ini kita langsung aja analisa dulu ya, marketnya dalam keadaan apa. Oke, di sini ada tiga bagian ya. Dari sini ini marketnya ranging, kemudian di sini ini downtrend ya. Terus kemudian di sini ini ada reversal dan menuju ranging ya. Itu yang jarang saya jelaskan ya, baru kali ini saya jelaskan pembagian dari market ya. Jadi kita mudah-mudahan dengan biasa membaca seperti ini, kita nanti akan otomatis bisa membagi mana ranging, mana downtrend gitu ya. Karena ini butuh latihan juga teman-teman. Oke, langsung mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini keadaan marketnya ranging di sana ya. Dilihat 100 IMA dengan 20 IMA dalam jarak yang sangat dekat, dan di sini membentuk yang namanya Dow teori ya, lower high lower low ya. Cuma candle nomor 1 ini candlenya ada wick atas dan wick bawah. Tuh bisa kalian lihat. Dan price ada di deviasi 1 teman-teman ya. Ini bahayanya deviasi 1 adalah area reversal. Dengan hal seperti ini ranging market ya. Kemudian ada lower high lower low yang terbentuk dari candle yang lemah, candle terakhirnya ini. Maka di sini sebenarnya bisa untuk melakukan open posisi buy. Tapi ini agak sedikit agresif ya tradingnya. Karena di sini konfirmasinya kita berdasarkan candle saja. Berdasarkan satu candle ya. Artinya kita mengetahui di sini posisinya ranging, kemudian area di deviasi 1, kemudian candlenya lemah, jadi kita bisa buy di sini. Karena lower high lower low atau Dow teori ya, tidak akan berguna di ranging market jika candlenya seperti ini ya, candle lemah dan ada di area reversal yaitu deviasi 1. Oke, kemudian setelah itu nomor 2 itu terlihat bahwa di sana memang terjadi inverted bullish hammer. Dan dia memiliki ekor ya, teman-teman ya. Sini ada ekor. Dan ekornya ini adalah buying pressure. Alasan seandainya ini nomor 3 belum terjadi ya, dan nomor selanjutnya. Alasan ini kenapa buying pressure adalah satu, dia itu ada di area reversal dan lower high lower low sudah gagal di sini. Kemudian ekornya ini tidak menunjukkan rejeksi selling pressure dari EMA di atasnya ya. Jadi EMA 20 dan 100 atau middle Bollinger Band itu belum disentuh oleh ekor ini ya. Kalau itu udah disentuh, misalkan dari sini ya, katakanlah ekornya panjang ke atas segini, ini bisa jadi selling pressure teman-teman ya. Tapi kalau belum disentuh, maka ini adalah inverted bullish hammer yang murni buying pressure. Oke, itu salah satu filternya ya. Ekor itu menyentuh apa gitu. Kalau dia menyentuh SSR seperti EMA, itu bahayanya dia selling pressure. Karena di sini juga agak riskan ya, karena 50% tidak ditembus ya. Nih, kan? Jadi di sana memang perlu analisa yang sangat-sangat akurat. Kemudian nomor 3 adalah bullish ya. Di sana waktu trading saya buy di sana ya. Saya buy di sana. Kemudian ada yang namanya stall ya. Ini candlenya lemah juga, tapi bukan berarti kita bisa buy di sini ya. Karena di sini stall, kemudian candlenya di sini lemah ya. Jadi di sini udah yang namanya loss momentum. Jadi kalau udah loss momentum, kenapa kita harus buy di sini ya? Jadi nggak ada alasan kita buy di sini. Kita tunggu ya nomor 4.
Dan ternyata nomor 4 membentuk bullish lagi, teman-teman ya. Tapi jangan lupa 3 udah lost momentum, nomor 4 membentuk bullish, closing nomor 4 di 20 EMA, market dalam kondisi ranging. Ini membentuk 2 3 4 membentuk 3 white soldier, kemudian ekor bawahnya ini mengindikasikan selling pressure, tapi saya nggak buat ya karena bisa jadi juga buying pressure. Nah, di sini terbentuk ini yang saya sering temukan ya. Terbentuk yang namanya low higher high higher low ya, atau Dow theory. Dow theory ini gagal biasanya di ranging market ketika ada candle seperti ini ya. Loss momentum, kemudian dia close di SSR di 20 EMA atau di EMA yang lain atau di round number ya. Dia pasti gagal. Nah, maka dari itu di sini bisa sell. Ini yang abu-abu ini tanda panahnya adalah aggressive trade ya. Jadi aggressive di sini karena berdasarkan analisa saja. Analisa konsep ya. Oke, kemudian nomor 5 itu bearish ya. Dan di sana ada yang namanya bearish engulfing. Bearish engulfing. Nah, posisinya gimana? Posisinya ini udah reversal tapi ini masih di posisi ranging market ya. Engulfing di ranging market, tunggu yang namanya retracement. Candle nomor 6 ini adalah doji, wick atasnya panjang daripada wick bawah. Ini adalah masih ragu ya. Di sini lebih baik jangan trading, baik sell ataupun buy, karena walaupun ini buying pressure tapi hasilnya ya bisa jadi begini ya. Kita tunggu teman-teman ya. Dan ternyata nomor 7 doji lagi tapi bullish ya. Nah, ini juga ragu-ragu kalau doji-doji gini, tunggu ya. Karena dua doji ini digabung hasilnya juga jadi doji. Dan setelah itu kita tunggu nomor 8, ternyata dia breakout ya. Jadi dua doji di break oleh candle. Artinya ini udah breakout. Dan candlenya ini adalah breakout dari deviasi 1 ya teman-teman ya. Di sini lihat deviasi 1 dia bertahan, tapi di sini udah breakout. Dan dari deviasi 2 tidak menunjukkan yang namanya buying pressure ya. Jadi wick ini memang candlenya terlihat lemah ya, tapi tidak ada pressure yang signifikan. Apalagi di sini memang sudah terjadi 2 kali retracement setelah ada reversal engulfing. Di sini maka bisa dipastikan dia open posisi sell ya. Kenapa ini naik ya? Karena ini candlenya juga tidak terlalu kuat ya. Maka terjadi retracement. Kemudian nomor 9 candlenya bearish ya. Di sini terbentuk 8 dan 9 ini lower high lower low. Nah, ini adalah sebuah konsep Dow teori ya. Nah, ini kan satu, ini lower high lower low. Kenapa ini kita bisa sell di sini? Sedangkan di sini tidak kita bisa sell, di sini tidak kita bisa sell. Kenapa? Karena di sini terlalu dekat dengan EMA deviasi Bollinger Band 1 ya, satu deviation Bollinger Band. Di sini teman-teman ya, perlu diketahui seperti ini. Ini udah flat ya, EMA 200 yang flat ini rawan terjadi strong breakout ya kayak ini. Karena kalau dia flat dia gampang ditembus. Nah, candle nomor 9 ini dia wick atas wick bawah, artinya candlenya apa? Candlenya sudah dalam kategori lemah. Tetapi di sini dia mengalami breakout yang namanya deviasi 2, teman-teman ya. Nih. Lihat di sini. Ini adalah deviasi 2, ini deviasi 1. Ini udah di break oleh candle ini. Dan 200 EMA dia datar, tidak memberikan reaksi apa-apa ya. Sama kayak di sini ya. Ini bukan buying pressure ya, ini bukan buying pressure. Ini cuma sedikit retracement saja gitu ya. Maka di sini kita bisa sell. Kenapa dia ngekor ke atas naik ya? Karena di sini candlenya agak lemah. Jadi di trennya di sini normal ya, normal trend seperti itu. Tapi memang dia downtrend karena ada di berjalan di deviasi 2. Oke, ternyata nomor 10 adalah candle yang bearish. Nah, ini baru diputuskan candlenya lemah ya. Ini candlenya lemah. Nah,
Sebelum ini adalah candle yang lemah ya. Ini adalah awal mula ya. Kenapa ini bearish? Ini adalah awal mula. Jadi di sini udah lemah, seharusnya di sini kan ada yang namanya bullish engulfing kalau dia mau fake breakout 200 EMA ya. Jadi hati-hati dengan 910 ini, lower high, lower low ya, lower high, lower low. Maka saya tidak menaruh entry sell di sini karena kemungkinan di sini juga bisa terjadi breakout atau fake breakout ya. Itu makanya saya nggak taruh di sini. Di sini kita harus menunggu karena ini udah lemah candlenya. Ini 200 EMA apakah di break atau tidak? Jadi kita ragu-ragu di sini. Di sini juga sudah membuat yang namanya 3 black cross ya, yang kemungkinan terjadi satu retracement bullish. Kemungkinan ya, itu bisa saja terjadi. Tetapi ternyata kita tunggu nomor 11 itu tidak memunculkan candle bullish, malah memunculkan candle bearish ya. Jadi di sini candle ini adalah candle HPT. Kenapa? Karena di bawah dari 200 EMA ada lagi round number ya. Itu. Ini ngebreak 200 EMA. Dan ini bukan merupakan candle yang fake breakout ya. Karena di sini dia breakout lagi. Dia breakout di sini, kemudian dia breakout lagi di sini. Ini trennya kuat teman-teman ya, trennya kuat. Kenapa di 200 EMA dia candlenya terlihat lemah begitu ya? Kenapa? Ini harus tahu alasannya. Karena 200 EMA adalah EMA yang kuat ya, EMA paling kuat. Walaupun dia datar, dia tetap kuat. Jika memang dia strong trend, pasti di sini ada perlawanan ya. Di sini ada perlawanan, makanya di sini candlenya jadi bearish ya. Bearishnya lemah. Karena memang di sini ada perlawanan kuat. Beda dengan di deviasi 2 ini. Ini lebih lemah dari 200 EMA, makanya dia agak besar bodinya daripada ini ya. Oke. Dan ini juga sudah di sini udah dipakai, sellernya di sini udah dipakai, dan di sini dipakai lagi kan. Di sini juga resistennya agak kuat, jadi dia lemah ya. Tapi di sini dia memutuskan untuk break lagi. Ya, jadi di sini dia udah konfirmasi bahwa ini adalah strong trend. Karena setelah ngebreak 200 EMA, ngebreak round number itu ya sudah bisa dikategorikan strong trend ya. Strong trend break round number dari 200 EMA. Ini adalah candle HPT. Tapi di sini wajib kita menunggu retracement ya, karena di sini ada ekor. Itu bisa jadi buying pressure. Ini juga udah break 2 kali ya, break 200, break round number. Masa kita harus sell lagi di sini ya? Kita kan memerlukan retracement. Juga dia udah 4 kali bearish, artinya udah lost momentum di sini. Oke, sekarang kita tunggu nomor 12. Itu ternyata kita kira bisa fake breakout ya, tapi ternyata itu adalah retracement. Retracement candle. Kenapa? Karena dia tidak menembus round number. Kemudian di sini candlenya bullish kecil ya, bullish kecil. Di sini udah kita putuskan strong trend. Jadi ini adalah retracement. Di sini nggak terjadi yang namanya buyer pressure ya. Jadi ini bukan buyer pressure ya. Ini retracement, candle retracement. Nah, di sini bisa kita sell sebenarnya. Ini agak agresif ya, karena ini hanya mengandalkan satu candle. Ini retracement candle. Ya, kalau ini close di atas round number, ini bisa jadi fake breakout ya. Tapi round number ternyata memang dia ditembus. Dan ini istirahat di sini. Nah, nomor 13 adalah muncul kembali HPT candle ya. HPT, candle HPT. Jadi dia drop base drop. Itu jadi semua harus dikombinasikan ya. Teori drop base drop itu adalah penerusan tipe 3 di sini. Dan penerusan tipe 3 ini ada di strong ya, terutama setelah 200 EMA begini, maka di sini bisa di sell karena di sini adalah candle HPT atau candle yang memiliki peluang tinggi untuk meneruskan atau high probability trading ya.
high probability trade ya, candlenya ini layak untuk diteruskan gitu ya. Oke, sekarang kemudian nomor 14. Oke, di sini saya lupa membuat ya. Ini sebenarnya ada lower high lower low setelah drop base drop ya. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati lower high lower low-nya ini. Hati-hati di sini karena satu, dia udah yang namanya oversold ya. Bearish tanpa retracement ya. Hati-hati dari sini bahkan ya. Dari sini bearish. Ini cuma retracement sebentar kemudian terus bearish. Hati-hati dengan lower high lower low yang ada di ujung dari trend ya. Di sini nggak ada petunjuk ya. Ini pasti rasio Fibonacci ya. Ini pasti rasio 261,8. Kalau saya tanpa Fibonacci ini karena di sini terjadi breakout di 1618 ya. Tekanlah ini 100 ya. Di sini ini adalah area dari 61,8 karena area 200 EMA juga. Kemudian di sini adalah 261,8 ya. Di sini areanya. Kalau kita menggunakan Fibonacci. Jadi hati-hati dengan yang udah di akhir begini ya. Lihat di sini 1 2 3 4 5. Udah hampir 5 ya candle bearish. Kemudian muncul lower high lower low ya. Ini udah candle yang lemah ya. Momentumnya loss di sini ya. Tapi kita tidak bisa pastikan, makanya saya tidak kasih entry buy di sini. Kenapa? Karena ya memang bisa jadi juga dia bearish, tapi ini udah beresiko tinggi di sini ya. Jadi lebih baik jangan trading ya, kita tunggu. Kemudian di sini muncul candle nomor 15 seperti hammer ya. Dan ini udah membuktikan bahwa ini gagal ya. Lower high lower low-nya, dan ini adalah buying pressure. Cuma karena ini meragukan juga ya. Karena 50% body nggak ditembus, jadi saya ragu juga di sini. Makanya dua candle ini 14 dan 15 ini bukan retracement ya. Nomor 15 bukan retracement. Waspada bullish inside bar ya. Tapi pada saat 16 belum terjadi, saya nggak tahu di sini ada inside bar. Tapi saya mengindikasikan ini bisa jadi inside bar. Nah, ini nomor 16 ini adalah konfirmasi buying pressure-nya dari inside bar ya. Sini adalah konfirmasi inside bar ini. Kalau dia retracement, dia akan bearish. Masa candlenya lemah begini, dia harusnya bearish ya, kalau dia memang kuat ya. Karena higher high higher low kan harusnya lower high lower low harusnya kuat ya. Harusnya dia drop base drop. Tapi ternyata dia konfirmasinya inside bar, konfirmasi buying pressure. Di sini saya buy ya. Sini bisa di buy. Karena dia udah lost momentum, udah dikonfirmasi inside bar. Inside bar ini adalah agak sulit teman-teman ya. Ini tidak seperti engulfing, tidak seperti dark cloud cover yang cukup jelas ya. Kalau dark cloud cover dia nembus 50% body. Kalau ini dia seperti retracement ya, dia menyamar seperti retracement, tapi kalau ada di ujung trend ini bisa jadi inside bar, bullish inside bar. Oke, ternyata nomor 17 itu candlenya bullish ya. Dan ini candle melakukan break terhadap deviasi 1 dan juga resisten di sini ya. Maka di sini saya buy juga ya. Di sini bisa di buy dengan harapan lagi satu candle ya. Oke, ternyata ini candlenya sekarang bersentuhan dengan round number ya, harus diperhatikan ya. Ini adalah SSR yang harus diperhatikan, signifikan ya ini. Karena di sini support, di break, resisten ya. Maka di sini terbentuk lagi yang namanya higher high higher low do teori ya. Nah, ini adalah salah satu kategori lagi. Kenapa higher high higher low bisa gagal ya? Perhatikan ya. Ini bisa gagal kalau reversal ini adalah merupakan retracement ya.
ini bullish 4 ini adalah retracement dari ini ya. Perhatikan ya, kalau higher high higher low terbentuk tetapi sebelumnya ada tren yang memang belum ada retracement sama sekali dan ini adalah strong trend, maka wajib higher high higher low dicurigai akan gagal jika dia close di suatu SSR atau round number, EMA ya. Itu bisa jadi gitu. Dan di bawahnya ini nggak ada round number lagi ya. Kan nggak ada support lagi gitu. Maksud saya, ketika price ada di sini, ini kan ada round number. Yang di bawahnya ada apa lagi support? Support kuat apa? Kan deviasi 1 kan. Deviasi 1 sini agak jauh di sini. Yang kuat support ya 50% body candle besar ini kuat ya. Jadi bisa di sini di sell karena ini belum ada retracementnya dan ini akan menjadi retracement dari ini. Karena 20 EMA dan 200 EMA masih ada di atasnya. Ini close tidak menembus round number nomor 18, jadi nomor 19 bisa di sell. Tapi ini adalah aggressive trade ya. Kalau putih-putih gini, ini harus sudah paham analisa ya. Kalau belum paham analisa, lebih baik cari yang aman-aman seperti ini. Oke, nomor 19 ternyata bearish ya. Dan nomor 19 kita tidak bisa tahu ya, karena ini candlenya nggak jelas ya. Candlenya nggak, memang kayak bearish engulfing. Tetapi di sini ingat ada level deviasi 1 dan 50% body. Nah, di sini nomor 20 kita tunggu, ternyata itu adalah bearish hammer ya. Ini bisa jadi penipu ya, bearish hammer ini, hati-hati ya. Waspada buyer pressure ya. Kenapa? Karena jika ada tren di sini ya, ini kan 1 2 3 4 ini adalah bullish semua. Jadi ini adalah bisa dikategorikan tren juga ya. Jika ada tren yang memiliki mother candle seperti ini, maka di setengahnya harus ditembus dulu oleh ini, oleh bearish hammer. Kalau dia nggak ditembus, waspada di sini adalah merupakan buyer pressure ya. Kenapa ini kecil? Ya karena memang ini agak meragukan ya. Di sini satu sisi ada tekanan seller, ada satu sisi tekanan buyer ya. Dan market sudah dalam posisi juga sebelumnya agak trending ya. Karena di sini nggak ada retracement, dia langsung reversal di sini. Waspadai, ini adalah tren dan ternyata memang dia merupakan tren ya, tetapi dia ranging. Karena tren kan dia naik lagi, tapi dia nggak signifikan. Nah, di sini terjadi bullish ya. Candle nomor 22 saya nggak sarankan entry. Kenapa? Karena ini curiga juga bisa retracement, saya nggak tahu. Kemudian nomor 22 ini ternyata adalah inverted bullish hammer ya. Inverted bullish hammer, dan ini mengkonfirmasi bahwa ini adalah buying pressure. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, candle yang signifikan seperti doji, seperti ini ya, bearish hammer, di setengah ekornya ini adalah support ya. Kalau dia bearish, kalau dia bullish dia resisten. Di ujungnya juga support ya. Kemudian di atas sini juga resisten ya. Di tengah-tengahnya juga ada ini yang namanya resisten. Itu kenapa di sini close di resisten ya. Tapi ini udah ada ekor ya, dan ini udah konfirmasi dari ini. Ini adalah konfirmasi dari inside bar lagi teman-teman ya. Cuma memang polanya nggak seperti ini. Nih, kalian lihat di sini dan di sini ya. Ini kan rejection dari deviasi 1. Ini inside bar, konfirmasinya ini, maka di sini kita bisa buy di sini ya. Entah kalau aman ya di 50%, karena ini juga meragukan ya. Di 50% week ini ya. Karena di sini ada tren. Oke. Itu teman-teman ya. Ini belum saya baca adalah ini setengah wick specific candle ya. Ini specific candle, setengahnya adalah support.
dan juga di sana ada deviasi 1. Kemudian ini loss momentum, ini adalah 4 candle retracement dari ini, dan dia udah mengalami loss momentum ketika higher high higher low close di round number. Dow teori gagal ya, Dow teori gagal. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya. Ini udah 25 menit ya. Ini cenderung lama videonya. Oke, itu dia teman-teman. Sekarang saya ada tambahan lagi ya. Nah, ini adalah feedbacknya. Feedback dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti feedback kayak gini akan saya upload di website ya, di planktontrader.com. Kalian bisa kunjungi lebih banyak lagi feedback tentang analisa ya. Karena kalau kita udah analisa, kita harus punya feedbacknya. Feedbacknya itu ya gambaran besarnya gimana gitu ya. Oke, gambaran besarnya tadi adalah pertama dia masuk ranging market, kemudian dia masuk downtrend market, kemudian masuk reversal market ya, atau pembalikan arah. Dan di sini ada beberapa kewaspadaan yang harus kita ketahui ya. Oke, pertama di ranging market tadi terjadi peristiwa Dow teori ya, lower high lower low gagal di deviasi 1 BB. Ini di ranging market loh ya. Candle lemah, wick atas, wick bawah. Ya, ini aggressive trade ya. Kemudian nomor 2, higher high higher low gagal di EMA dengan 3 white soldier ya. Ketika terbentuk 3 white soldier, marketnya ranging, ini waspada ya. Apalagi higher high higher low, karena bisa dia gagal dan kita tidak harus open posisi buy tapi harus open posisi sell. Kemudian nomor 3, ini reversal di deviasi 1 BB plus weak buying pressure. Ini adalah ini ya, yang tadi ini nomor 1. Ketika ada deviasi 1 BB, lower high lower low, marketnya ranging, ada 2 EMA dekat ya, itu wajib mencari yang namanya konfirmasi buying pressure ya, kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak. Ini kan sekedar indikasi, ini sekedar konsep ya. Jadi ini bukan yang namanya kepastian. Oke, sekarang masuk ke downtrend market. Nah, downtrend market pasti ada pemicunya, yaitu sebelumnya adalah bearish engulfing ya. Apa yang harus dicari di downtrend market? Retracement ya. Cari retracement. Jadi kita entry setelah retracement candle. Itu ya. Setelah pola reversal biasanya ada retracement candle. Waspadai kalau doji ya, bisa jadi 2 candle retracement ya. Ini waspadai karena ini biasanya juga menjebak ya. Kita pikir sekali aja, ternyata dia 2 kali ya. Kalau kita masih ragu-ragu, lebih baik tunggu. Lebih baik jangan trading daripada loss ya. Kemudian nomor 2, cari Dow teori higher high higher low dan lower high lower low ya. Terutama ketika kita tahu dia melakukan break terhadap deviasi 2 ya. Terus kemudian kayak tadi EMA 200 sudah datar ya. Itu layak sekali digunakan higher high higher low dan Dow teori konsep. Kemudian nomor 3, cari retracement setelah candle HPT ya. Jadi setelah candle HPT usahakan juga retracement ya. Ataupun setelah retracement ada candle HPT, maka bisa di sell ya. Jika candle HPT belum memiliki retracement, itu wajib tunggu retracement. Kemudian masuk di reversal area. Ini peristiwanya adalah dia pasti mengalami stall ya. Ini untuk yang pertama ya. Untuk yang bearish engulfing-nya ini. Di sini kan terjadi dua reversal ya. Terjadi di sini dan terjadi di sini ya. Sekarang kita jelaskan apa yang terjadi di 2 area tersebut ya. Oke, ini menuju downtrend, dia pertama stall ya. Stall ini ya, higher high higher low gagal, close di EMA, reversal ya dalam ranging market. Kemudian yang di bawah ketika dia reversal untuk retracement itu polanya adalah inside bar ya. Tentunya dengan konfirmasi ya setelah lama downtrend ya, dalam downtrend. Jadi inside bar ini karena meragukan ya, itu hampir mirip retracement, harus dikonfirmasi buyer pressure atau selling pressure. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diwaspadai ya. Nomor 1, ini EMA contoh
200 IMA yang datar gampang ditembus, jangan gunakan sebagai support ya, kayak tadi itu. Kemudian nomor 2, candle HPT lemah jika dia melakukan break terhadap dua level SSR tanpa retracement ya. Jadi kalau ada dua level kuat di break tanpa retracement, waspada retracement. Kemudian nomor 3, HPT candle kuat setelah retracement dan tidak ada SSR yang dekat ya. Artinya ketika HPT terjadi di bawahnya masih agak jauh supportnya atau resistennya. Kemudian nomor 4, hati-hati dengan higher high higher low dan lower high lower low ya, atau Dow teori konsep pada SSR yang sebelumnya ada tren panjang tanpa retracement. Ya, itu tadi ya reversal bullishnya itu. Kemudian di sini saya salah nomor ya. Skenario reversalnya kayak tadi ya. Pertama loss momentum, kemudian breakout candle lemah ya. Kemudian inside bar, kemudian konfirmasi buyer pressure. Ini untuk yang di bawah ya. Kemudian skenario yang di atas dia loss momentum, dia stall, dia higher high higher low gagal di EMA ya. EMA 20. Ini reversal. Ini dalam ranging market, ini dalam downtrend lama ya. Kemudian ini nomor berapa ini? 4 5, 6, 7 ya. Waspada tren dengan mother candle yang masih belum ditembus 50% body mother candlenya. Jadi kalau ada candle besar ya, waspada jika 50% body belum ditembus, terutama setelah ada downtrend panjang dan ini merupakan bagian dari tren bullish. Kemudian nomor 8, hati-hati di candle lemah strong downtrend. Hati-hati di candle lemah strong downtrend, bisa jadi penerusan. Oke, ini nomor 7 ini yang di candle dekat 200 IMA datar ya. Di sana candlenya kan lemah. Itu hati-hati karena bisa jadi tidak melakukan gini apa? Tidak melakukan reversal kayak di sini ya. Kayak di mana lagi? Di sini. Kayak di sini. Ataupun kayak di mana? Kayak di sini ya. Ini kenapa nggak kayak gini ya? Karena ini candlenya lemah tapi udah nembus 200 IMA ya. Ini juga lower high lower low ya. Kalau di sini kan dia masih close di 20 IMA. Kalau di sini dia masih close di deviasi 1. Jadi deviasi 1 belum ditembus. Oke, itu teman-teman. Ini udah panjang banget 30 menit ya. Biasanya kalau kita nonton video lama itu agak bosan ya. Ya, tapi ini bagi yang pengen belajar ya. Bagi yang enggak ya silakan. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan salam trader.